Wan cepetan masih nanti putra ikut mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Abah Kiai Haji Imroni Abdillah selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Cahaya Tasbih. Yang terhormat beliau Umi Haja Sri Harmini selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Cahaya Tasbih. Yang kami hormati Mas Gus Maulana Yusuf Abdillah serta Mbak Ning Isnaini Oktavia dan Mas Gus Maulana Rifki Abdillah selaku keluarga dalam. Yang kami hormati Bapak Imam Halimi SPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Cahaya Tasbih. Yang kami hormati Bapak Khalif Sujai SPDI SPD selaku Kepala Sekolah SMP Unggulan Cahaya Tasbih. Yang kami hormati jajaran Dewan Asatidz Pondok Pesantren Tahfidz Quran Cahaya Tasbih Serta kakak-kakak OSIS, Kabinet Luxera, dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Safira. Kenalin juga, nama aku Via. Berdirinya kami di sini untuk menemani kalian semua pada mini event pentas teater yang berjudul Kisah Rahasia Ande-Ande Lumut. yang pastinya seru dan spektakuler. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut penampilan dari calon OSIS Masa Bakti 2026-2027. Pastikan posisi kalian udah nyaman ya, karena kita akan dibawa masuk ke dalam dunia dongeng yang penuh misteri dan keajaiban. Beri tepuk tangan yang meriah. Sumpah kuis. Nenek, ini apa, Nek? Aku menemukannya di gudang atas. Wah, jadi ini buku dongeng, Nek. Iya. Ceritain dong, Nek. Nanti Nenek ceritakan. Sekarang aja, Nek. Kirana udah penasaran. Ya udah, Nenek ceritakan.
adalah sebuah kisah tentang seorang perempuan biasa bernama Sekar yang bersahabat dengan pangeran kerajaan bernama Diranda. Namun, kejadian yang tidak terduga memisahkan mereka. Seperti halnya perpisahan itu, pertemuan mereka kembali pun juga terjadi secara tidak terduga. Pangeran Dirandra, di manakah Pangeran berada? Pulastri, apakah di sini ada Pangeran Dirandra? Tidak, prajurit. Ada apakah mencari pangeran? Guru Pangeran akan segera tiba dan jika Pangeran tidak hadir tepat waktu ini akan menjadi guru kelima dalam 3 bulan hari ini. Tidak ada, prajurit. Di sini hanya ada saya dan anak saya Sekar. Ya sudah, terima kasih. Bu Lastri, kapan lagi ibu bekerja di dapur istana? Aku kangen masakan ibu. Bukankah sekarang sudah lebih banyak juru masak lebih handal? Tapi kan tidak ada anak seumuran Sekar yang bisa aku ajak bermain. Jika ingin bermain kan bisa datang ke sini kapan saja, pangeran. Kalau sekarang bagaimana? Memangnya mau main kemana? Ke hutan, tempat rahasia kita. Baik, tapi kembalilah sebelum petang ya. Baik, Bu Lastri. Wah, Sekar, lihat. Wah, cantik sekali. Kupu-kupu biru itu langka tahu. Kuasa pencipta telah merubahnya dari hewan jelata menjadi kupu-kupu yang indah. Hewan raya, ia telah memilikinya. Berlukis pada sayap, membawa ia terbang cepat. Jika aku bahagia, ku cari dia. Ku ajaknya menari sampai letih kedua kaki. Jika aku bersedih, dia juga ku cari. Aku akan dihiburnya sampai habis air mata. Sahabatku, begitu juga kamu menemaniku selalu saat suka dan duka. Jika aku bahagia, ku cari dia. Ku ajaknya menari sampai letih kedua kaki. Jika aku bersedih, dia juga ku cari. Akan dihiburnya sampai habis air mata. Saat mereka sedang bermain di hutan, suatu hal yang tidak terduga pun terjadi. Kerajaan Kediri tiba-tiba mengalami penyerangan. Aku gimana? Kamu baik-baik saja. Ibu Arum dan anak sulungnya menemukanmu pingsan di tengah hutan, lalu membawamu ke sini. Nah, ini namanya Desa Lamongan. Saya kepala desa di sini. Apa kamu dari kerajaan Kediri? Katanya beberapa hari yang lalu kerajaan Kediri lagi diserang. Terdapat banyak sekali. Kondisi di sana masih kacau balau. Saat ini kondisi di sana masih belum aman, Nak. Namamu siapa? Aku tidak tahu, Pak. Yo wes, ini rumahnya Ibu Arum. Ibu Arum, izinkan dia tinggal lebih lama di sini ya. Boleh saja. Asal dia bisa membantuku dan anak-anakku merawat rumah
Heh, ini anak-anakku, kelenting merah dan kelenting biru. Karena luka idhen ini bikin kamu lupa, mulai sekarang kamu akan dipanggil dengan nama kelenting kuning. Kemudian sekarang ini bernama kelenting pun tinggal bersama dengan ibu dan kedua kakak tirinya, kelenting merah dan kelenting biru. Ketiganya memperlakukan kelenting kuning dengan semena-mena. Namun ia menjalani semuanya dengan sabar. Sayur, Bu. Sayur. Sini sayurnya. Sendiri. Tumbas, Le. Tumbas. Kamu tuh bikinnya pakai mata nggak sih? Ini kok masih berdebu. Gak ada makan malam buat hari ini. Kuning, habis ini kamu cuci pakaian, buatkan makan siang, dan layani kedua kakak tirimu. Tapi kamu harus mandi dulu, soalnya kamu bau banget. Jangan lupa bersihkan kamarku. Perhatian, pangeran dari kerajaan Kediri sedang mencari seorang permaisuri. Dia akan mengunjungi setiap rumah dan mencari cintanya. Semua gadis yang berusia 15 sampai 18 tahun berhak mengikuti sayembara ini. Terima kasih. Kabar istimewa impian kita jadinya ini kabar bahagia itu muncul dekat mata. Hidup di istana bagai ratu dan raja, dihormati seluruh rakyat, tiada lagi hidup melarat. Pangeran kan memilihku karena ku lebih percaya. Sudah, kalian ini jangan bertengkar. Kalau kayak gini, pangeran gak akan milih kalian. Sana, persiapkan diri kalian. Hidup di istana bagai ratu dan raja, dihormati seluruh rakyat, tiada lagi hidup melarat. Hidup di istana bagai ratu dan raja, dihormati seluruh rakyat, tiada lagi hidup melarat. Kuning, kamu ngelakuin apa sih? Mimpi mendapatkan pangeran. Nanti jika pangeran datang, kamu pergi sejauh mungkin dari rumah ini. Kami mau mengakui kamu sebagai bagian dari keluarga kami. Lagi pula, kamu tidak akan terpilih. Sekarang persiapkan baju-baju terbaik buat merah sama biru. Terus besok jam 5 pagi, pergilah yang jauh dan jangan kembali sebelum malam telah tiba. Hadirku tak berarti. Pada siapa kutanyakan tentang cerita yang tidak berkesudahan? Apakah semesta mendengarku? Akankah berubah nasibku? Namun siapa yang membuatku bahagia? Kalau bukan diriku juga. Harusnya aku tak menyerah. Hari ini
seorang pun menghiburku. Tapi semua telah dituliskan. Sekarang yang ada haruslah ada. Pada siapa ku bertanya tentang esok yang lebih indah. Semoga semesta mendengarku, semoga terbuka jalanku. Siapa yang bisa membuatku bahagia? Kau akan dipujikan. Harusnya ku tak menyerah. Hari ini ku pergi, aku kan kembali tanpa dendam, tanpa benci pada semestaku berjanji. Kelenting merah dan kelenting biru tanpa saling tahu sama-sama mendatangi seorang penyihir tersohor bernama Yuyu Kakak supaya mereka bisa memenangkan Nyai Yuyu pertandingan Kakak. keberangkatan. Oh, Nyai Yuyu Kakak. Bolehkah saya masuk? Ada apa yang membuat sesi? Bantu aku untuk menjadi istri Pangeran Kediri. Aku tidak mau adekku biru yang terpilih. Itu adalah persoalan yang mudah. Tapi ingatlah, semuanya akan ada syarat dan konsekuensi. Apapun Nyai, apapun akan saya terima Nyai. Baiklah, ku beri satu biji ajaib, lalu tanamlah pada pot tanah liat dan diletakkan di sebelah dipan adikmu tidur. Ingat, letakkan di sebelah dipan adikmu tidur. Nyai, Nyai, oh Nyai. Nyai, aku sudah tahu maksud kedatanganmu ke sini. Kan ku beri satu kendi air dari sumur di atas bukit, lalu tuanglah ke dalam minuman kakak. Ingat, ke dalam minuman kakak. Dan hari itu pun tiba, hari kedatangan rombongan kerajaan dan pangeran mencari perempuan yang paling pantas untuk menjadi pendamping pangeran. Ibu, ada rombongan kerajaan Kediri datang, tapi sepadaku gatal-gatal. Aduh, ibu, sakit, ibu. Aduh, sakit. Pasti kamu kan yang selalu ingin mendapatkan rencanaku, kamera. Enak aja, kamu yang terakhir memberikan minuman kepadaku semalam. Apa yang kamu berikan kepada minumanku? Bolehkah hamba meminta segelas air dan sepiring nasi? Hamba telah menahan lapar dan dahaga berharian. Hei pengemis zina, kau pikir kau siapa? Datang ke rumah orang dan meminta-minta seenaknya. Maafkan hamba yang hina, adik-adik lumut nama hamba, perantau dan miskin tanpa harta. Gak usah diberitahu, pun kami tahu dari penampilanmu. Hamba mohon untuk kebaikan ibu dan adik-adik untuk memberikan hamba segelas air, karena hamba telah melakukan perjalanan jauh tanpa air. Kami tidak ada waktu untuk melayanimu. Iya, pangeran sebentar lagi mau datang. Hei, pergi dan jangan kembali lagi ke sini. Kalian semua pergi.
Air, takdirkan, berkah udara, kuasa, manusia, jadilah. Air, takdirkan, berkah udara, kuasa, manusia. Apa? Diam, aku sudah menanti kedudukan kalian. Kan kukutuk kalian. Dulu kami mengutuk mereka yang berhati gelap, karena sesungguhnya ia telah ditugaskan semesta untuk membawa hati yang terang keluar dari penderitaan. Permisi, bolehkah hamba meminta segelas air dan sepiring nasi? Aku hanya punya ini. Aku bahagia. Dia menari kedua kaki. Lagu yang barusan kau nyanyikan, tahu dari mana lagu tersebut? Kecuali sahabat sejikaku yang mengetahuinya. Apakah engkau Sekar? Engkau Sekar? Sekar, tidak hamba mengetahuiku. Ini aku. Pengembara bernama Anda Lumut ternyata adalah Pangeran Girandra yang akhirnya menemukan apa yang ia cari, yang selama ini juga dicari oleh Kelenteng Kuning, yaitu cinta sejati. Jadi adik-adik Lumut ini Pangeran Girandra, Nek. Benar Kirana, ande-ande Lumut ini adalah Pangeran Girandra yang menyamar karena ia ingin sekali mendapatkan jodoh yang benar-benar mencintainya, bukan karena kekayaannya. Lalu bagaimana dengan lenting merah dan lenting biru? Kata kakak Sekar akhirnya meminta maaf pada Kelenteng Kuning setelah mendengar kabar bahwa ia telah dipersunting oleh Pangeran Girandra. Perminta maafan Kelenteng Kuninglah yang membantu untuk menghapus kutukan sang Nyai Yoyokantang. Sekar dan Pangeran Girandra akhirnya menikah dan hidup bahagia. Namun, Sekar atas Kelenteng Kuning tetap bersikap baik pada ibu dan kedua kakak tirinya, bahkan mengajak mereka untuk tinggal bersama. Tidak relate, itu tidak relate. Manusia yang beragam tentang hidup di segala zaman, semesta yang megah indah. Dongeng dibacakan untuk mengerti kehidupan di mana semua perjuangan berujung kebahagiaan. Betapa
Gimana penampilan tadi? Luar biasa bukan penampilan teman-teman calon OSIS? Pasti dari pertunjukan tadi kalian udah paham kan sedikit dari cerita kisah rahasia adik-adik lumut. Nah, sekarang kita ada sesi tanya jawab nih. Buat kalian yang bisa jawab, kami ada gift yang menarik buat kalian. Siap-siap ya? Kita mulai dari pertanyaan pertama. Sebutkan judul dan tokoh utama serta nama pemeran utama dari cerita tersebut. Hitung dulu ya, hitung dulu. 1, 2, 3. ayo Mbak Jumlah.